Well, Yohanes Pembaptis, tokoh besar dalam kitab suci ketika itu, di zaman 2000 tahun lalu ketika Yesus turun ke dunia. Dan semua orang di daerah tanah Yudea kenal siapa itu Yohanes Pembaptis. Dia begitu penuh dengan kuasa, jago berkhotbah, punya follower. Bahkan dia membaptis orang-orang ya untuk mempertobatkan banyak orang supaya mengenal jalan Tuhan. Bahkan Yohanes menjadi orang pilihan Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Yohanes Pembaptis ini adalah anak dari Zakaria dan Elisabet. Ya, di perikop Injil yang lain ya, kita bisa lihat ya tentang kelahiran Yohanes Pembaptis sebetulnya di sana. Tapi bukan itu yang kita mau bahas, tapi lebih ke permenungan yang saya dapat ketika baca gitu dari perikop ini adalah bagaimana Yohanes ketika itu menyerukan tentang pertobatan kepada orang-orang Farisi dan juga orang-orang Saduki yang datang ketika itu. Padahal niat mereka sebetulnya datang untuk ya mau dibaptis di sana gitu. Tapi kemudian Yohanes mengenali isi hati mereka dan merasakan apa yang mereka pikirkan. Bagaimana mereka tuh berpikir bahwa kami ini adalah anak-anak Abraham, yang dengan lain kata dalam tradisi Yahudi dianggap sebagai pewaris keselamatan, kerajaan surga ketika itu. Tapi di sini Yohanes menekankan ke mereka bahwa mereka perlu untuk menunjukkan buah dari pertobatan itu. Bukan hanya datang untuk menerima pembaptisan di Sungai Yordan, itu nggak cukup kata Yohanes. Tapi buah dari pertobatan itu harus ditunjukkan. Dan Yohanes tekankan itu ke mereka. Bahkan mengecam mereka dengan kata-kata yang begitu keras, sampai nge-mention mereka dengan sebutan ular beludak. Dan di sini jadi permenungan yang menarik untuk kita bawa dari perikop ini, untuk kita angkat. Well, betul bahwa kita percaya kepada Kristus, Yesus Tuhan kita. Tapi biar bagaimanapun, iman yang kita miliki dalam Yesus ini harus bekerja sama dengan perbuatan yang kita unjukkan kepadanya. Lewat perkataan kita, lewat keseharian kita, lewat perbuatan kita. Ya, karena sebagai contoh, percuma misalkan kalau kita aktif gitu kan, menunjukkan iman kita di gereja dengan aktif pelayanan, sering puji-pujian, menyembah Tuhan dan segala macam ya. Tapi ternyata di luar dari kehidupan gereja, sewaktu ketemu dengan teman-teman, bahkan saudara sendiri misalkan gitu ya, mulutnya serampangan ngomongnya. Dengan mudahnya ngebego-begoin orang, bilang kasar ya dan sebagainya macamnya gitu. And kalau kayak gini kondisinya, maka iman tuh nggak bekerja sama dengan perbuatan kita. Balik lagi, iman tanpa perbuatan itu mati. Atau misalkan ya, aktif terjun banget dalam kegiatan gereja, tapi di luar perbuatannya nipu orang, jahat, suka gosip, or even terjun ke dalam dunia malam. No. Ketika kita tahu bahwa identitas kita adalah anak Tuhan, maka identity ini mengajak kita untuk merenungkan lebih lagi bahwa panggilan kita tentu juga adalah untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Hidup untuk menjalani apa yang pencipta kita inginkan. Jangan sampai malah kayak orang Saduki dan orang Farisi dalam perikop ini, yang mereka tahu mereka anak-anak Abraham, tapi bukannya melakukan apa yang seperti yang bapak mereka lakukan, bapak leluhur mereka lakukan itu Abraham. Malah mereka berlaku munafik. Mereka biarkan diri mereka tenggelam dalam kelicikan mereka. Ya, even dalam ibadah pun mereka cheating dan sebagainya. No. Makanya Yohanes mengecam mereka. Dan mari kita renungkan, sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Yesus Kristus, udah belum ya? Hidup kita, perkataan dan perbuatan kita itu selaras dengan apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang firman Tuhan sampaikan, udah belum ya? Karena pertobatan tanpa adanya buah dari pertobatan itu ibarat kata kayak iman tanpa perbuatan, gak ada gunanya. Maka hasilkanlah buah pertobatan yang sesuai dengan pertobatan itu. Thank you, Tuhan memberkati.